Halo para sipikus warga negara Indonesia yang baik dan cerdas dimanapun Anda berada. Keberagaman adat istiadat dan budaya kita sudah tidak diragukan lagi. Sudah menjadi keniscayaan dan bahkan menjadi identitas nasional bangsa kita yang multikultur, multietnik, dan pluralis. Semuanya, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat pedesaan di Bali, terutama di daerah-daerah yang bersuhu dingin, yaitu ada sebuah kebiasaan atau tradisi yaitu ngidu di bungut paon. Ada kata ngidu dan ada bungut paon. Ngidu artinya itu menghangatkan tubuh. Ngidu itu artinya menghangatkan tubuh di depan tungku perapian tempat memasak ibu rumah tangga orang Bali, disebut dengan paon atau bungut paon, tungku perapian. Ngidu di bungut paon. Tetapi hal itu sekarang menjadi hal yang langka dan bahkan hampir punah dilakukan oleh masyarakat kita. Itu biasanya dilakukan di pagi hari saat udara terasa masih dingin dan masih penuh dengan embun, sembari menunggu sarapan pagi untuk siap disajikan, atau sebelum berangkat ke ladang atau ke sawah, atau sebelum para tukang berangkat ke tempat kerjanya, atau sering juga dilakukan oleh murid-murid sebelum mereka berangkat ke sekolah. Menurut saya itu merupakan pengalaman menarik saya di tahun 1990 ketika saya masih SD, dan itu menjadi hal yang sangat saya rindukan sampai sekarang ya. Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan itu terasa sangat cepat ya semenjak munculnya kompor dengan bahan bakar minyak dan LPG. Awalnya yang menggunakan tungku atau paon tempat perapian, lalu beralih menggunakan kompor gas. Dengan begitu tempat untuk mengidu secara otomatis tidak ada lagi karena masyarakat sebagian besar sudah mempergunakan kompor gas. Baik, para sipikus, ngomong-ngomong soal ngidu, tidak sebatas urusan menghangatkan tubuh ya di tungku atau tempat perapian, tetapi juga mengandung banyak pengetahuan sosial, budaya, spirit, bahkan beragam peristiwa ya di dapur, di tungku perapian tempat ibu rumah tangga memasak di Bali, disebut dengan bungut paon. Di situ sebetulnya kita belajar tentang penguasaan sebuah proses ya. Itu pengetahuan tentang proses di situ ya. Termasuk belajar tentang arti kesabaran dan kebertahanan. Jadi cerita tentang paon atau cerita tentang dapur ini identik dengan atau sangat dekat dengan urusan pangan ya, pangan atau ketahanan pangan. Ciri khas memasak dengan tungku tradisional ini biasanya dari atap dapur warga keluar kepulan asap halus dan bercampur dengan bau makanan yang sedang dimasak. Asap halus yang keluar atau mekedus gitu, dari dapur warga dianggap merupakan kode sosial dan budaya. Itu terbukti di kalangan masyarakat Bali ada istilah pangmekwalo mekedus bungut paone, yang berarti kalau kita artikan untuk sekedar bisa masak atau sekedar bisa makan.
ungkapan pangkualo mekedus bungut paone dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sudah lama digunakan dan urusan pangan untuk diri sendiri dan untuk kebutuhan keluarga. Karena urusan pangan sangat mendasar, maka urusan pangan memiliki dimensi yang sangat luas. Kembali soal ngidu, walaupun dilakukan dalam suasana yang sangat dilakukan dalam suasana santai, saat ngidu kita juga perlu konsentrasi. Tangan kita harus aktif, menggeser, menambahkan dan memasukkan kayu bakar untuk supaya bara api untuk menghangatkan tubuh itu nyala secara konsisten sesuai dengan kebutuhan kita. Ataupun kita meniup bara api dengan sebuah alat yang disebut dengan semprong, alat untuk meniup bara api yang terbuat dari bambu disebut dengan semprong, ya, agar api tetap menyala. Nyala api dalam tungku harus dikendalikan setiap saat supaya panas atau besaran api sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga saat ngidu apalagi sambil memasak dengan tungku pasti lebih sulit ketimbang memasak dengan mempergunakan kompor. Di paon atau dapur itu, di atas tungku perapian itu biasanya terdapat tempat yang disebut dengan punapi, yang berasal dari dua suku kata, yaitu pun dan api. Karena dilafalkan cepat jadi diucapkan punapi. Nah, itu artinya tempat untuk memanaskan, menghangatkan atau mengeringkan sesuatu. Tetapi kalau kita telisik secara filosofis, kalau kita hubungkan dengan aktivitas ngidu itu juga biasanya sembari mengobrol dengan anggota-anggota keluarga. Jadi kita berdiskusi selama proses menghangatkan tubuh di dapur itu, kita sembari berdiskusi atau ngobrol dengan anggota keluarga. Bahkan bisa sampai memecahkan suatu persoalan, memikirkan sesuatu. Nah, kalau dihubungkan dengan itu, kalau diambil makna filosofisnya, itu bisa berarti bahwa punapi itu, dalam bahasa Bali, punapi itu artinya bertanya. Mengapa, kenapa, gitu kan artinya. Nah, kalau diambil secara filosofis, berarti ngidu itu juga adalah aktivitas filosofis, berpikir dan memecahkan masalah. Sembari berdiskusi juga memiliki fungsi sosial yang sangat mendasar, yaitu menjaga kerukunan dan rasa kesatuan dan persatuan antara anggota keluarga. Ini kan kalau kita telusuri, ini kan merupakan cikal bakal dari rasa persatuan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, bagaimana kita hidup di lingkungan bersama, bagaimana kita bisa hidup nanti dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kira-kira itu yang bisa kita kupas dari satu istilah yang hampir punah dalam masyarakat Bali, yaitu ngidu di bungut